Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ubaidillah Fajar Anki akan mempresentasikan tentang perkembangan kurikulum pada tahun 1984 CBSA cara belajar siswa aktif. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum memiliki berbagai pengertian, yaitu ada 3. Yang pertama, kurikulum sebagai mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mencapai suatu ijazah atau tingkat. Yang kedua, menurut Umar H. Malik, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh murid untuk memperoleh ijazah. Kurikulum menurut pengertian modern yaitu segala pengalaman dan kegiatan belajar untuk direncanakan dan diorganisir untuk diatasi oleh siswa untuk mencapai tujuan dan merupakan keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi belajar. Pengertian kurikulum. Dalam pendidikan formal, kurikulum merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam pengajaran. Saat itu, asumsi yang dibangun adalah kurikulum yang merupakan wahana belajar mengajar yang dinamis dan dikembangkan terus-menerus sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Kurikulum ini berlaku sampai 9 tahun. Kurikulum terangkum pengajaran yang menentukan kemana dan bagaimana seorang anak didik diarahkan dalam perkembangan segenap potensinya. Kurikulum juga menyangkut persoalan mengenai apa yang hendak diajarkan dan mengapa hal itu terjadi. Karena itu, kurikulum tidak lepas dari pengajaran. Secara perkembangan kurikulum. Kurikulum pada tahun 1984 berdasar kepada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0461 /Undang-1983 pada tanggal 22 Oktober 1984 tentang perbaikan kurikulum. Kurikulum ini disusun karena kurikulum terdahulu dianggap memiliki banyak kekurangan. Ada 4 aspek yang disempurnakan. Pelaksanaan PSBB. Yang kedua, penyesuaian tujuan dan struktur program kurikulum. Yang ketiga, pemilihan kemampuan dasar serta keterpaduan dan keserasian antara ranah kognitif dan afektif dan psikomotorik. Yang keempat, melaksanakan pelajaran berdasarkan kerundatan belajar yang disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing peserta didik. Dasar perubahan kurikulum 1984 yaitu perbaikan kurikulum sebelumnya pada tahun 1975. Pada kurikulum 1984 ini siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan hingga melaporkan. Model ini disebut cara siswa belajar aktif atau CBSA, Student Active Learning atau STAL. Secara umum, perubahan kurikulum ini berdasar pada tahun 1975. Di antaranya sebagai berikut. Terdapat beberapa unsur GBHN pada tahun 1983 yang belum terang. Yang kedua, ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang sesuai dengan kemampuan anak didik. Yang ketiga, terdapat kesenjangan program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Yang keempat, terlalu padat isi kurikulum yang harus diajarkan. Yang kelima, melaksanakan peserta didik sejarah perjuangan bangsa sebagai bidang pendidikan yang berdiri sendiri mulai dari tingkat anak sampai tingkat atas termasuk pendidikan luar sekolah. Pengadaan program baru seperti SMA untuk memenuhi kebutuhan perkembangan lapangan kerja. Perbaikan kurikulum 1984. Secara menyeluruh, kurikulum yang berlaku melalui pendekatan teknik pengembangan dan dengan bertitik tolak pada yang pertama, pemilihan kemampuan dasar, baik kemampuan keterampilan yang perlu
kuasai dan kemampuan dan watak peserta didik. Yang kedua, keterpaduan dan keserasian antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, penyesuaian tujuan dan struktur kurikulum dengan perkembangan masyarakat, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pelaksanaan pendidikan secara perjuangan bahasa sebagai bidang atau program yang berdiri sendiri dari taman anak-anak sampai pendidik luar sekolah. Yang ketiga, pengadaan program studi baru yang merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan perkembangan di lapangan kerja. Prinsip-prinsip PDSA dan penegakan PDSA dalam proses. Ada 3 prinsip dalam penegakan PDSA. Yang pertama, terlihat atau tampak pada strategi. Yang kedua, terlihat pada fungsi guru. Yang ketiga, terlihat pada fungsi program atau kurikulum yang berlaku. Pendekatan PDSA yang pertama, pengusahaan peluang. Yang kedua, pengusahaan individual. Yang ketiga, pada kelompok. Yang jawab. Yang terakhir, belajar inquiry atau discovery, belajar mandiri. Ciri-ciri umum dari kurikulum PDSA. Yang pertama, berorientasi pada tujuan instruksional. Yang kedua, pendekatan berpusat pada anak peserta didik. Yang ketiga, pendidikan dilaksanakan secara perjuangan bangsa. Yang keempat, materi pelajaran menggunakan pendekatan spiral, semakin tinggi kelas semakin banyak materi pelajaran yang digunakan. Yang terakhir, menggunakan pendidikan terlebih memberikan pelatihan. Kelebihan kurikulum 1984. Kelebihan yang pertama, kurikulum ini memuat materi metode secara rinci sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. Yang kedua, siswa dapat lebih dalam kegiatan belajarnya untuk menunjukkan keberanian dalam memberikan pendapat. Yang ketiga, siswa terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, anak dapat belajar dari pengalaman langsung. Yang kelima, kualitas interaksi siswa antar siswa sangat tinggi. Yang keenam, memasyarakatkan kepentingan berdiskusi dan yang diperlukan dengan berpartisipasi secara aktif. Kelemahan yaitu banyak sekolah yang kurang mampu mengaktifkan PDSA. Yang kedua, adanya ketergantungan pada guru dan siswa, ada materi dalam suatu buku metode sehingga guru tidak mampu melakukan kurikulum 1984. Yang ketiga, dapat didominasi oleh seorang jumlah siswa yang menolak pendapat siswa lain. Yang keempat, siswa yang bertambah bangkit akan tulis semakin bodoh akan ketinggalan. Nomor 5, peranan guru yang lebih banyak sebagai fasilitator sehingga guru bertanggung jawab atas semua siswa dalam melakukan pembentukan kurikulum 1984. Yang keenam, waktu dalam pelajaran yang melibatkan materi tidak dapat atas kurang dikuasai oleh siswa. Yang ketujuh, guru kurang berperan aktif. Kurikulum yang terus bertambah bertujuan untuk memperbaiki dan memperbarui dalam proses penyempurnaan kurikulum sebelumnya agar sesuai dengan tantangan masa depan yang terus maju. Pada kurikulum ini secara umum pada orientasi pelajaran yang menekankan pada keseimbangan antara kognitif, keterampilan, sikap, teori, dan praktik, menunjang akan tercapainya tujuan pendidikan atau kualifikasi lulus